Perkenalkan, saya Anna Maria Dilarasati dari kelas manajemen A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan rangkuman saya dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Berikut presentasi dari saya. Yang pertama, terdapat supply chain. Supply chain merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama untuk memproduksi dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama adalah aliran barang dari hulu ke hilir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan yang ketiga adalah aliran informasi yang biasa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Selanjutnya terdapat supply chain management atau SCM. SCM adalah metode atau alat pendekatan pengolahannya. Pendekatan yang ditekankan oleh SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga pada eksternal perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Dalam supply chain management terdapat area cakupan dan detail cakupannya masing-masing. Yang pertama adalah pengembangan produk, yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru dengan melibatkan supplier dalam perancangan produk tersebut. Kedua, terdapat pengadaan, yaitu memilih supplier dan mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, serta memonitor supply risk dan membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Ketiga, perencanaan dan pengendalian, yaitu dengan melakukan demand planning, peramalan permintaan dan perencanaan kapasitas, serta perencanaan produksi dan persediaan. Keempat, terdapat produksi, yaitu dengan melakukan kegiatan produksi dan pengendalian kualitas. Dan terakhir, terdapat distribusi, yaitu perencanaan distribusi dan penjadwalan pengiriman, serta mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman. Selanjutnya yaitu fungsi fisik dan mediasi pasar. Kegiatan mediasi pasar bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu dengan melakukan survei pasar sehingga supply chain akan mendapat model produk apa yang disukai oleh pelanggan sehingga dapat merancang produk yang mencerminkan keinginan oleh pasar tersebut. Sehingga supply chain dapat meramalkan tingkat permintaan hingga purna jual nanti akan berjalan bagaimana. Materi kedua yaitu distribution network design. Lokasi. Lokasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Karena di lokasi tersebutlah di mana perusahaan akan menempatkan dan melakukan kegiatan operasional mereka. Dalam pemilihan lokasi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi tersebut, yaitu produktivitas tenaga kerja, kedua nilai tukar dan resiko mata uang, ketiga biaya, keempat sikap, kelima kedekatan dengan pasar, dan keenam adalah kedekatan dengan supplier. Dan yang terakhir adalah kedekatan dengan pesaing atau clustering. Dalam penentuan lokasi terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode location factor rating, yaitu metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Kedua adalah metode center gravity of technique, yaitu teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.